Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Randi dan NIM saya D1A1188308 dan dosen pengampus saya Johannes Johni Koinja SH MH. Dan saya akan membuat sebuah video, dan video ini sebagai nilai UTS saya, dan saya akan membahas terkait subjek hukum, peradilan tata usaha negara, dan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan tata usaha negara. Saya akan melanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu terkait penggugat. Penggugat ini adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu putusan tata usaha negara dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Nah, badan hukum di sini adalah murni badan hukum menurut pengertian hukum perdata yang berstatus sebagai badan hukum. Jadi bukan lembaga hukum publik yang berstatus sebagai badan hukum seperti provinsi, kabupaten, departemen, dan sebagiannya. Jadi orang atau badan hukum perdata tersebut secara hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, sehingga atas dasar itu mempunyai legal standing untuk mempertahankan kepentingan untuk itu, yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Di dalam perkembangan dimungkinkan pejabat tata usaha negara dapat menjadi penggugat bertindak mewakili instansi tata usaha negara tersebut dalam mempermasalahkan prosedur penerbitan keputusan TUN atau tata usaha negara yang ditujukan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan. Nah, apabila penggugat meninggal dunia, maka ahli waris dapat melanjutkan gugatan sepanjang dapat membuktikan kepentingan untuk itu, yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Di dalam perkembangan dimungkinkan pejabat tata usaha negara dapat menjadi penggugat bertindak mewakili instansi tata usaha negara tersebut dalam mempermasalahkan prosedur penerbitan keputusan TUN atau tata usaha negara yang ditujukan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan. Nah, apabila penggugat meninggal dunia, maka ahli waris dapat melanjutkan gugatan sepanjang dapat membuktikan kepentingan untuk itu. Misalnya, mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara tentang pencabutan surat izin penghunian atau disingkat SIP, yang di tempat instansi pemerintah mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang berisi perintah bongkar bangunan milik instansi pemerintah, mengajukan gugatan terhadap pembantalan sertifikat tanah instansi milik pemerintah, dan sebagiannya. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tergugat. Nah, tergugat ini adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Yang digugat adalah orang atau badan hukum perdata.
Badan atau pejabat atau usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan urusan pemerintah adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, dengan demikian kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan yang bersifat eksekutif tersebut, terutama yang maksud dalam pengertian legislatif dan yudikatif, tidak masuk di dalam pengertian urusan pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum. Apa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara dalam praktek peradilan tata usaha negara selama ini menganut kriteria fungsional, jadi ukurannya adalah sepanjang badan atau pejabat tata usaha negara tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam dikerjakan berupa urusan pemerintah, sehingga tolak ukurnya adalah asalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dan kriteria fungsional adalah pengertian badan atau pejabat tata usaha negara menjadi tidak terbatas pada badan-badan atau pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara. Akan tetapi siapa saja asalkan kepadanya diletakkan kewenangan melakukan kegiatan urusan pemerintah, maka terhadap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan pada prinsipnya dapat saja dijadikan objek sengketa di peradilan tata usaha negara. Nah, saya akan melanjutkan pihak ketiga yang berkepentingan. Berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dikatakan selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai pihak yang membela hakimnya, dan selanjutnya peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Setiap orang yang berkepentingan yang terdapat di dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikatakan bahwa pihak ketiga yang belum pernah ikut sertakan yang diikut sertakan. Selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan pasal 83 dan ia khawatir kepentingan akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuasaan hukum, tetap itu dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada pengadilan yang mengadili sengketa itu. Sekian video yang telah saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.